Shalom. Saya melanjutkan ya saudara. Tadi Joshua berkata ada bau korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya melanjutkan dengan satu orang yang menaikkan korbannya di hadapan Tuhan. Waktu saya sedang persiapkan dan saya terus tanya Tuhan itu terus ingatkan tentang Mordekai. Walaupun ini sudah mungkin berapa bulan yang lalu Ibu Panglima dapat mimpi tentang pemimpin bangsa yang berkata engkau harus melolong seperti Mordekai. Dan akhir tahun saya juga dengar dari hamba Tuhan di luar negeri yang berkata yang sama. Tuhan cari Mordekai. Hari-hari ini kita sedang ada di masa yang sangat menentukan. Mungkin nanti setelah ini kita akan perang lagi ya. Yang ada Bunita dan jenderal-jenderal yang sudah mempersiapkan. Mungkin kita akan perang lagi dan kita akan terus berperang. Kenapa? Karena Tuhan cari Mordekai. Dan saya itu kemarin waktu kita ini kan sudah mulai hari Senin buat isi cawan 24 jam penyembahan ya saudara ya. Di 38 provinsi. Kemarin waktu Jabodetabek mulai dan bagian kami, saya dan Pak Firman dan pasukan Depok di Depok. Saya itu tanya Tuhan, engkau itu kan ingin Mordekai. Seperti apa sih yang kau inginkan? Maksudnya tuh bagaimana engkau ingin Mordekai? Dan kemarin waktu bicara dengan pasukan provinsi, Tuhan itu jabarkan beberapa saudara ya. Next. Yang pertama, Ester 2 ayat 7 berkata, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ester atau Hadasa bukan anak kandung, bukan darah daging, tapi dia mengasuh. Mungkin saudara hari ini bertanggung jawab untuk provinsi masing-masing, pasukan kota masing-masing, yang saudara bahkan gak tinggal di situ, saudara bahkan gak pernah lahir di situ. Tapi Tuhan berikan itu kepadamu untuk engkau asuh, untuk kita adopsi. Dan itu yang pertama kali Alkitab catat dilakukan, tertulis dilakukan oleh Mordekai. Dia mengasuh anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Dan dia asuh dengan setia tanpa mungkin dia tahu bahwa anak ini akan jadi salah satu juru kunci yang akan menyelamatkan satu bangsa. Tapi dia asuh, bahkan ceritanya saudara waktu Ester sudah mulai sampai di kerajaan, dia gak berhenti. Dia itu terus menerus bulak balik kerajaan karena dia itu harus lihat dan perhatikan apakah Ester baik-baik saja. Apakah Hadasa baik-baik saja? Apakah dia mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya? Dan itu terus menerus gak berhenti sampai Ester ada di istana raja. Jadi hari-hari ini ketika Tuhan berkata Tuhan cari Mordekai, memang Tuhan mencari pengasuh bangsa. Dan mungkin gak cuma provinsi, gak cuma bangsa Indonesia, tapi Tuhan sudah mulai bawa kita ke bangsa-bangsa. Bahkan kita mengasuh bangsa yang lain, benua yang lain yang mungkin saudara gak pernah sampai ke sana. Tapi ketika kita memutuskan Tuhan aku asuh, aku akan terus bawa di hadapan sidang ilahi. Dan itu yang pertama yang Mordekai lakukan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan cari. Next. Yang kedua saudara, Ester 5 ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, dia tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Saudara tahu ayat ini, hari itu ada banyak orang termasuk bangsa Yahudi yang lain yang ada pada saat Haman lewat. Dan semuanya bergerak menghormati Haman, kecuali satu orang namanya Mordekai.
Dan kemarin Tuhan itu bukakan begini, kenapa dia itu gak mau menghormati Haman? Karena Mordekai bisa lihat apa yang kebanyakan orang gak bisa lihat. Dia bisa lihat ada roh pembinasa di dalam orang ini. Karena sebenarnya gak make sense, dia ini mau menghabisi bangsa Yahudi karena apa sih? Karena sakit hati sama satu orang, saudara. Bukan karena bangsa Yahudi pernah berbuat jahat sama dia. Karena sakit hati sama satu orang sehingga dia memutuskan untuk menghabisi bangsanya. Ini ada roh pembinasa nempel dengan dia. Kalau nggak ada roh pembinasa, nggak mungkin. Dia pasti cuma ingin membunuh Mordekai. Kenapa dia sampai ingin bunuh satu bangsa? Karena dia punya roh pembinasa. Hari-hari ini kita sedang harus pilih ya saudara. Pemimpin yang tepat, yang dari Tuhan. Tadi Bapak Joshua katakan gak semua setuju bahkan yang di Mahanaim. Ya betul, saya juga sering sekali dengar. Gak semua setuju. Tapi hari itu Haman bisa lihat yang kebanyakan orang gak bisa lihat. Apakah hari ini pasukan terdahsyat bisa lihat yang kebanyakan anak Tuhan gak bisa lihat? Dan untuk itulah saudara perlu cerita, saudara perlu sharing kalau saudara bisa. Tapi lebih penting lagi saudara perang gelombang yang kita sudah mulai hari Senin. Apalagi yang Mordekai lihat. Mordekai lihat Haman ini orang menyalahgunakan kekuasaan yang diberi. Dia diberikan cincin meterai oleh oleh raja hari itu, Ahasiweros. Untuk memutuskan apapun yang dia mau, bahkan raja gak perlu tahu keputusan dia. Dia bisa putuskan apapun juga. Tapi dia salah gunakan demi dendam pribadi dan demi kepentingannya sendiri. Apakah hari ini saudara bisa lihat pemimpin mana yang akan condong hatinya menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingannya sendiri? Hari itu Mordekai bisa lihat ada something yang lebih bengis daripada yang orang lihat dalam hidup orang ini. Sehingga dia tidak mau tunduk, bahkan dia tidak mau menghormati. Dan yang sama Tuhan cari Mordekai yang bisa lihat tajam yang orang lain gak bisa lihat. Di kitab Samuel 1 Samuel 15 kalau gak salah berkata, adalah lebih baik mendengarkan daripada korban sembelihan. Tapi berikutnya ayatnya berkata, lebih baik memperhatikan daripada lemak-lemak domba jantan. Tuhan terus berkata perhatikan. Dan kata memperhatikan itu kemarin saya cari tahu dari bahasa aslinya, saya lupa bahasa aslinya, kasaf atau something. Bahasa aslinya itu artinya adalah tajam, dipertajam. Jadi Tuhan berkata memperhatikan adalah ketika engkau bisa lihat dengan tajam. Memperhatikan butuh mata yang tajam. Lihat di balik apa yang sebenarnya kelihatan oleh kebanyakan orang. Apa yang saudara lihat di TV, apa yang saudara lihat di berita, apa yang saudara lihat mungkin histori orang ini. Apakah kita punya mata yang tajam buat lihat? Enggak, ini orang something wrong, bukan pilihan Tuhan. Saya tuh bersyukur saya punya asisten. Saya kan pekerjaan saya salah satunya terapis ya saudara. Terus saya punya asisten, dia ini punya mama yang ngefans sama Bahtera. Ngefans sama Mahanaim lah gitu ya, dia gak terlalu tahu Bahtera. Jadi dia paling tahu dua orang, Bu Nani dan Bu Iin ya, itu yang dia paling tahu. Jadi dia itu hampir gak pernah datang ke sini, HKBP Tulen, dan masih berjemaat di sana. Tapi dia selalu dengar streaming. Sampai asisten saya ini gak ngeroh mamanya, enggak. Jadi dia itu bilang gini, aduh mama saya itu ya, saya itu kalau gak bayar wifi saya bisa tekor pakai pulsa Miss katanya. Karena 24 jam dia pasti puter itu khotbah. Dan kalau mati sedikit dia bangun. Karena dia tidur sama mamahnya, papanya sudah gak ada, sudah lama. Jadi kalau khotbahnya mati sedikit, dia bangun, mamanya gini, ini kenapa mati katanya. Jadi dia bilang, aduh Tuhan, mamahmu lebih luar biasa dari saya. Ini lebih luar biasa. Tapi saudara, ini orang memang ajaib ya. Saya lihat orang yang sungguh-sungguh rindu dan menyerap sangat banyak.
Tuhan itu bisa kasih dia ketajaman entah bagaimana. Padahal dia orang biasa yang gak ngerti yang namanya karunia. Dan cuma karena dia itu dengan dia mendengar matanya dipertajam saudara entah bagaimana. Cuma karena dia terus menerus haus dengar apa yang Tuhan katakan hari-hari ini. Dari orang biasa dan saudara tahu dia gak pernah khotbah. Tapi dia punya warung di rumahnya peninggalan bapaknya dulu. Jadi mamahnya kerjanya khotbah di warung dengan pembeli-pembeli saudara. Walaupun kadang-kadang kata asisten saya satu-satu menyingkir karena nggak tahan dengar mama saya, mama dia ngomong katanya. Tapi dia nggak berhenti, dia terus aja ngomong ya. Luar biasa kekuatan ibu-ibu Batak ini. Dia ngomong aja terus. Buat saya ajaib sekali. Ya. Tapi Tuhan cari Mordekai yang punya mata dan hati yang tajam buat lihat di balik sesuatu yang orang gak bisa lihat. Dan saudara dan saya butuh itu, amin. Tuhan bilang berlakulah seperti Mordekai. Lihat, kalau saudara gak bisa lihat, minta Tuhan lihat. Yang ketiga, Mordekai itu seperti apa? Ester 4 ayat 1 sampai 2. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar, berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Yang ketiga, Mordekai ini mendesak keluarnya para Ester yang akan berdiri buat bangsanya. Kenapa hari itu dia teriak melolong-lolong? Minggu lalu Ibu Panglima cerita Miel ya. Miel teriak, tapi saya belum dengar tuh teriakannya Miel. Teriakannya Cici. Ya, yang teriak benar-benar waktu dia berkata perang gelombang. Joshua juga sempat kasih apa itu dibimeternya ya saudara ya. Seberapa. Dan hari itu Alkitabnya jelas katakan sambil melolong-lolong dengan nyaring. Nyaring. Jadi pasti kenceng banget, memekikkan telinga banget, mungkin agak cempreng saya nggak tahu ya saudara. Tapi dia melolong-lolong dengan nyaring supaya si Ester di istana mendengar apa yang terjadi. Karena ayatnya berkata hari itu Ester di istana nggak tahu apa-apa. Dia merasa baik-baik saja padahal tangisan sudah ada di rakyat Yahudi hari itu. Tapi Ester sama sekali nggak tahu apa-apa. Berapa banyak anak Tuhan yang hari ini gak tahu betapa gentingnya keadaan bangsa ini. Berapa banyak saudara. Saya mau cerita sedikit saudara. Kemarin waktu Senin kan kami doa menetapkan ya. Kami minta Tuhan belas kasihani dan kami minta menetapkan. Lalu kemarin 2 hari yang lalu itu ada salah satu pasukan yang juga dari gereja setempat. Dia itu kesaksian. Dia bilang gini, bener-bener ya yang kita lakukan itu gak sia-sia. Ya mungkin ini setapak awan, bukan mungkin setapak jempol. Saya gak tahu lah saudara ya. Tapi buat saya ini harapan. Karena dia bilang gini, di gereja dia ada anak muda, itu tiba-tiba dicalonin jadi RT. Padahal dia gak mau, dia gak kepengen jadi RT. Tapi tiba-tiba dia dijalanin jadi RT di perumahan yang mayoritas orang seberang. Hampir-hampir gak ada anak Tuhan di situ, terhitung jari. Dan dia dicalonin. Gitu. Waktu dia dicalonin, pemilihan pertama dia menang saudara. Waktu dia menang, ada beberapa orang itu di perumahan itu bilang gini, kok dia bisa menang? Kan mayoritas bukan kepercayaan dia. Kok dia bisa menang? Akhirnya karena ada yang protes, maka orang-orang melakukan penghitungan ulang. Pemilihan ulang dan dihitung ulang. Nah, anak Tuhan ini karena dia juga sudahlah, udah diserahan aja di Tuhan. Kalau Tuhan mau saya jadi RT, kalau enggak ya udah gitu ya. Terus dia enggak ikut pada saat penghitungan, dia pergi ke gereja pelayanan. Karena dia bilang udah lebih penting gue pelayanan di gereja daripada di sini. Dan dia pelayanan, lalu begitu dia pulang dia dikasih kabar, dia tetap menang saudara. Tetap menang loh, udah diprotes, dihitung 2 kali, tetap menang padahal dia minoritas, mayoritas semua orang seberang.
Dan pelayanan dia apa tahu saudara? Soundman. Jadi saya bilang gini, wow, ini lagi perang gelombang, terus ada kejadian barusan seperti ini setapak jempol apa setapak awan saya nggak tahu lah. Pokoknya menurut saya ada harapan ya saudara ya, ada harapan. Mari kita sungguh-sungguh lakukan dengan pengertian karena Tuhan cari Mordekai. Mordekainya hari ini. Hari ini dia cari Mordekainya. Dan Mordekai mendesak keluarnya para Ester. Waktu kita perang gelombang, saudara bayangkan, saudara sedang mendesak gereja-gereja, anak-anak Tuhan. Semua orang tiba-tiba matanya terbuka dan berkata, kami akan puasa. Kami akan sungguh-sungguh doa buat bangsa ini. Seperti yang Ester lakukan ketika Mordekai desak dia keluar. Next. Mordekai melolong-lolong dengan nyaring. Dan itu perang gelombang yang kita lakukan. Ya, saudara. Dia melolong dengan nyaring. Ternyata ayatnya bilang begini. Mazmur 103 ayat 21. Mungkin saudara ngerti soal mengaktifkan malaikat ya. Tapi ayatnya berkata, pujilah hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dan mendengarkan suara firman-Nya. Saya dengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan di luar. Dia bilang gini, angels itu voice activated. Malaikat itu akan diam sampai dia dengar suara dari orang-orang yang menyuarakan firman Tuhan. Jadi pada saat saudara perang gelombang dengan nyaring saudara bayangkan sedang mengaktifkan jutaan miliaran malaikat yang kalau saudara nonton film Aquaman seperti mengaktifkan semua makhluk ikan itu yang tiba-tiba menghancurkan kapal musuh. Sampai kalau saudara nonton ya itu kerennya di situ saudara. Dan musuhnya gini, you gotta be kidding me katanya. Ini nggak di-expect nih. Ini nggak apa ya, kalau dia lihat tiba-tiba Aquaman datang dan mengalahkan mereka, mungkin mereka udah expect gitu ya. Karena Aquaman superhero, pahlawan. Tapi kalau tiba-tiba ikan-ikan ini datang dan menghancurkan mereka, ini di luar ekspektasi. Dan biar perang gelombang gitu ya, ketika jutaan miliaran malaikat diaktifkan, oknum-oknum yang lalim itu saudara ya, mereka gini, ini di luar ekspektasi nih. Kok bisa begini? Rencananya gak begini. Kemarin kita aturnya gak begini. Kita aturnya harusnya two waves saudara ya. Ya mengerti ya. Tapi kita mau bilang enggak, satu cukup. Dan yang dari Tuhan menang. Amin. Tuhan cari Mordekainya yang melolong-lolong dengan suara nyaring. Mumpung kita pakai baju aliran Roh Kudus ya saudara, mempersiapkan habis ini perang Januari ya saudara ya, untuk menghabisi. Habis ini kita melolong-lolong, amin. Suara nyaring ya saudara. Suara nyaring ya, saya terapis mode on. Kalau kurang nyaring kita ulang lagi dari awal saudara ya. Suara nyaring, melolong-lolong apa sih? Kita mau bilang, Tuhan, bangsaku sedang dalam masa yang menentukan. Kalau saudara gak doa melolong-lolong tahan, kerusuhan gila-gilaan saudara. Apa yang terjadi perang yang saudara lihat jauh dari Indonesia bisa terjadi di bangsa ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melolong-lolong. Kita akan sungguh-sungguh naikkan itu dan berkata, Tuhan. Mungkin Tuhan akan berkata kepada saudara, kenapa kamu menghadap aku? Apa yang kamu mau angkat buat Indonesia? Dan setiap saudara, setiap suara masing-masing harus berkata, hari ini aku mau aktifkan jutaan malaikat dari satu suaraku. Bayangin satu orang 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, berapa banyak malaikat diaktifkan hari ini. Sampai kita sungguh-sungguh lihat saudara, yang tidak pernah di-expect oleh yang luar, tapi kita tahu ekspektasinya. Itu terjadi sungguh-sungguh buat bangsa ini. Kita pernah kecolongan sekali sekian tahun yang lalu ya saudara. Mari kita bertekad kita tidak kecolongan kali ini.
Hari ini kita bertekad, kita tidak kecolongan. Satu lagi saudara ya. Oh. Next, boleh next. Kemarin berapa minggu yang lalu, enggak sih, mungkin minggu lalu, saya tuh lagi baca Zefanya dan ini mengusik hati saya saudara. Zefanya 1 ayat 12 berkata, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Ibu Payali pernah khotbah tentang endapan anggur. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Artinya apa? Di bahasa yang lain berkata, Tuhan akan menghukum orang-orang yang complacent. Complacent itu artinya puas, bukan malas. Puas, bukan malas saudara, enggak malas sih, tapi puas. Sudah tidak terkoyak lagi. Kalau hari ini sekali lagi, Tuhan mungkin tadi Pak Joshua khotbahnya mengizinkan saudara diproses dan angkat korban, membawa korban masing-masing. Atau sekali lagi hari ini saudara, saya udah kemarin di provinsi ada pertanyaan, kemarin udah lempar batu lempar lagi kata dia. Iya lempar terus pokoknya kita, gak berhenti. Kita kenapa Tuhan itu berikan, saya percaya anggur aliran di Taman Sion itu, yang anggur merah saudara ya, yang terus mengalir ya, minyak anggur merah. Karena harus ada orang-orang yang tidak membiarkan anggurnya mengental. Dengan cara apa? Membiarkan Tuhan koyakan lagi, membiarkan Tuhan acak-acak lagi, membiarkan Tuhan kocok-kocok lagi ya saudara. Dan ketika kita melolong-lolong, memaksa diri melolong-lolong. Saudara melolong-lolong itu harus paksa diri loh. Waktu saudara paksa diri melolong-lolong, mungkin di sini ada introvert yang gak suka melolong-lolong ya saudara. Saya juga bukan orang suka teriak-teriak saudara ya. Tapi ayatnya berkata melolong dengan nyaring. Harus nyaring suaranya saudara. Dan itu mungkin mengocok anggur di dalam hidupmu supaya tidak kita biarkan anggur itu mengental. Kitab ini, ayat ini ditulis di kitab Zefanya. Arti Zefanya adalah ketika Tuhan diam. Jangan sampai kalau anggur mengental, maka Tuhan mulai diam dan tidak bicara lagi. Karena setelah itu, saudara tahu Tuhan diam berapa ratus tahun. Karena itu kita perlu hari ini sungguh-sungguh memutuskan, Tuhan, ayo let's go again. Melolong-lolong dengan nyaring. Mungkin kita setiap kali ibadah harus perang 3-4 kali. Oke, gak apa-apa Tuhan, ini gak ada apa-apanya. Asal aku bisa lihat aliran roh-Mu mengalir di bangsaku. Amin. Berikan Tuhan alasan untuk bertindak hari ini saudara. Berikan Tuhan alasan bertindak dengan suara saudara demi saudara yang di belakang, yang di atas, yang di bawah. Tolong berikan Tuhan alasan buat bertindak. Tuhan cari Mordekainya. Amin.